Hai, welcome back to my channel. Back with me Dinda di sini. Di sana, di mana-mana. Apa kabarnya, gengs? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Aku nggak bosan-bosan ya mendoakan kalian, kita semua ya. Semoga sehat-sehat selalu, happy-happy selalu. Ya, di tengah maraknya berbagai virus. Ya, semoga kita semua selalu sehat, happy selalu, dan semoga yang lagi punya masalah semoga cepat selesai ya masalahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seneng deh kalau ada yang suka ngejawab salam aku. Berarti kalian ngedengerin intronya video aku ya. Terima kasih buat yang udah menyimak dari awal sampai terakhir. Terus balik lagi kita ke pick a card. Kemarin itu kita bahas tentang mantan-mantan. Kemarin itu terakhir apa sih? Aduh, aku lupa. Oh, apakah dia akan kembali di tahun ini? Nah, sekarang temanya masih kayak berbau mantan, tapi itu kayak apa ya temanya? Kenapa dia pergi tanpa kabar? Gitu ya. Pokoknya buat siapapun, mantan kamu, mantan gebetan atau mantan pacar, ya. Pokoknya siapapun yang pergi tanpa kabar, nah ini bisa diimplementasikan nanti ya gitu. Lalu yaudah itu aja deh. Di sini ada 3 seperti biasa. Ada biru ya kan ya, kok agak mirip ya, coba. Sorry, biru dan ungu. Iya sih mirip. Aduh, aku salah ambil, kayaknya salah ambil. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Aku pikir ini biru. Ya emang biru sih ya, cuma mirip-mirip ke ungu. Ya udah, ini biru buat file yang pertama. Ini hijau untuk yang kedua ya. Ini ungu untuk yang ketiga. Oke. Ungu ya. Tuh, ini kena ini nih. Kenapa? Kena lilin jadi kayak gini. Makanya aku udah lama banget nggak pakai lilin-lilinan ya. Ini baru pakai lagi. Karena gara-gara kena ini altar alas tarot aku jadi dia agak-agak kapok pakai lilin ya. Ya udah, kalian sudahkah memilih? Nanti aku bakal jelasin untuk detailsnya. Check it out. Lalu untuk pilihan yang pertama ya, mengapa dia pergi tanpa kabar? Oke. Kenapa dia pergi tanpa kabar? Apakah dia dekat sama seseorang yang lain? Sebenarnya perasaannya dia di sini agak ini sih ya, agak campur aduk. Kayaknya ada yang mendekati dia deh. Jadi dia kayaknya mungkin dideketin sama orang lain. Jadi mungkin itu yang bikin perasaannya bimbang sama kamu ya. Terus karena mungkin dia dideketin sama orang lain, dan orang lain itu mungkin menawarkan sesuatu, dan jadinya dia ada keinginan buat mencoba sesuatu yang baru sama orang lain itu gitu. Bisa jadi juga dia dekat sama beberapa orang ya. Tapi memang dalam hubungannya sama kamu dia mencoba buat mempertahankan, tapi aku lihat di sini dia nggak benar-benar happy. Jadi ada sesuatu yang memang dia rahasiain dari kamu ya. Dia nggak terbuka ya, ada sesuatu yang dia tutupin memang di sini yang aku lihat ya. Dia berusaha menimbang-nimbang antara kamu dengan yang lain, option dia yang lain ya.
bisa jadi mungkin dengan wanita lain atau laki-laki lain, atau memang sama hal-hal kayak dia berusaha mempertimbangkan gitu, misalnya antara apa ya istilahnya, kepribadian kamu, sikap kamu, sifatnya kamu gitu. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangannya dia di sini aku lihat. Terus dia ini sih ya, dia emang kayak berusaha lari dari kamu kayaknya ya. Kayak setelah dia mencuri hati kamu, terus dia pergi deh ya, kamunya merasa apa ya, dicuri hatinya, dicuri perhatiannya gitu. Akhirnya ya kamunya udah terlanjur jatuh cinta, dianya pergi, ngeselin ya. Aku lihat dia sih mungkin ada yang deketin, tapi dia belum benar-benar pasti kayaknya sama orang itu, dan dia merasa mungkin sedikit ada beban deket sama kamu ya, ada beban. Dia ini sih saat ini memang dia lagi fokus juga ke karirnya dia. Ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan, misalnya dia tuh lagi fokus ke project yang lagi dia jalanin ya, ke suatu hal yang memang dia butuh konsentrasi dan butuh perhatian ke hal itu. Jadi dia memang sengaja mau fokus ke sana, fokus ke karir, materi, dan money, mungkin segala bisnisnya itu ya, itu yang dia fokusin juga. Dia tuh berusaha apa ya istilahnya, dia berusaha menyeimbangkan hidupnya supaya stabil, yang sebenarnya mungkin nggak stabil ya, bisa dikatakan kayak gitu. Kayak mungkin hidupnya nggak terlalu bagus-bagus banget, jadi dia saat itu atau saat ini, katakanlah mungkin saat itu dia perginya ya dari kamu, jadi kayak dia mencoba pada saat itu merubah hidupnya ya. Perasaannya tuh nggak enak sebenarnya, perasaannya nggak enak sama hidupnya sendiri ya. Dia juga fokus ke keluarganya kayaknya, aku lihat di sini, ke orang tuanya juga. Dia fokus buat ke keluarganya. Dia fokus ke keluarganya, ke apa ya, ke masalah dalam rumahnya mungkin ya. Di rumahnya mungkin dia lagi ada masalah, atau memang mengharuskan dia untuk apa ya, pay attention gitu, memberikan perhatian kepada orang tuanya untuk urusan rumahnya, bisa juga aku lihat kayak gitu, dia fokusnya ke sana. Lalu dia sebenarnya agak capek ya sama hidupnya nih, dia ngerasa hidupnya nggak ada perubahan, gitu-gitu aja. Makanya aku bilang tadi, dia seperti ingin mencoba merubah hidupnya. Jadi dia berusaha menunggu kapan takdirnya itu akan berjalan baik buat dia, akan membawa dia ke dalam suatu apa ya, suatu waktu dimana dia bisa happy gitu. Sejujurnya dia capek banget di sini sebenarnya ya, tapi bisa jadi dia masih perhatiin kamu sih lewat stalking, mungkin sosial media ya.
tapi cuma stalking aja, tapi nggak ada yang dia lakuin buat balikan sama kamu atau mendekat ke kamu atau hubungin kamu, even apa komunikasi pun enggak kayaknya. Dia cuma stalking aja ya, cuma itu yang bisa dia lakuin. Walaupun sebenarnya ada pilihan lain yang bisa dia lakuin, tapi dia kayaknya masih takut, jadi dia cuma baru bisa stalking kamu dari sosial media. Aku lihat kayaknya yang ceweknya nih baper sih di sini, diam-diam baper, diam-diam kesel gitu ya. Ya mungkin karena yang ninggalin itu ya pergi tanpa kabar, jadinya kesel. Mungkin kalian sempat ribut sebelumnya ya, kalian sempat ribut, terus mungkin yang energi maskulinnya nih laki-laki ada tanda-tanda ingin meninggalkan, atau apa ya, kayak udah mungkin kayak udah nggak mau mempertahankan hubungan gitu ya. Tapi mungkin yang si energi energi femininnya, yang para wanitanya ini udah tahu kalau si laki-laki ini udah nggak mau mempertahankan hubungan. Tapi beberapa dari kalian nih yang wanitanya ini sebenarnya udah tahu dia udah nggak mau mempertahankan, terus udah tahu dia ingin meninggalkan dan mencoba untuk mempertahankan hubungan ini, atau mencoba untuk membuat si laki-lakinya apa ya istilahnya, supaya laki-lakinya itu tetap bertahan dalam hubungan ini, padahal dia udah nggak mau gitu ya. Mungkin beberapa case bisa jadi nih yang ceweknya pernah punya salah, akhirnya yang si laki-lakinya ini seperti apa ya, katakanlah mungkin balas dendam. Jadi kayak katakanlah seperti balas dendam, si ceweknya pernah melakukan salah, akhirnya si laki-lakinya ini kayak udah nggak terlalu percaya sama yang wanita-wanita ini, sama kalian ya. Jadi seperti katakanlah sebuah karma, jadi kalian melakukan sesuatu yang gak baik dalam hubungan, akhirnya dia tiba-tiba lah mungkin ingin meninggalkan, atau nggak ada rasa, atau udah nggak ada trust dalam hubungan ini, akhirnya dia mencoba untuk ada keinginan untuk pergi. Nah tapi yang para wanitanya ini mungkin pernah melakukan kesalahan, mencoba mempertahankan hubungan ini atau mempertahankan pasangannya untuk tetap stay di dalam hubungan. Kok aku jelasin satu kartu aja kayak capek banget ya, kayak gitu. Akhirnya jadi dia mungkin ada seseorang baru deket ya, akhirnya dia mencobalah deket, atau mungkin ada aja lah gitu jalannya sama orang baru itu, akhirnya dia coba jalan-jalan, akhirnya mungkin dia timbul kenyamanan, mungkin ketertarikan gitu, akhirnya mencoba sesuatu yang baru, aku lihat di sini ya, mencoba sesuatu yang baru, tapi dia lebih kayak let it flow aja sih. Dia sebenarnya awalnya juga enggak expect apapun, enggak expect too much bisa punya hubungan atau perasaan, tapi ternyata memang pas setelah dijalanin ya, kok ada ketertarikan, ada kenyamanan gitu ya. Lama-lama dia mungkin memperhatikan orang itu ya. Ini bisa jadi apa ya, kejadiannya memang pas kalian masih berhubungan ya. Jadi mereka mungkin sering ketemu, awalnya nggak expect apa-apa, mungkin itu teman kerjanya atau teman apa gitu, tapi akhirnya tiba-tiba muncullah sesuatu, kok beda gitu, jadi dia ngerasa beda. Akhirnya terjadilah dari salah satu dari kalian sakit
sakit hati, merasa tersinggung, merasa dibohongi, dihianati, ya, kesel, ya. Di sini aku lihat ada tiga orang. Ya berarti kalau dibilang kenapa dia pergi tanpa kabar, berarti ada seseorang yang memang dekat sama dia pas kalian masih dalam hubungan, ya. Tapi pada awalnya mungkin salah satu dari kalian yang melakukan kesalahan, jadi setelah itu pasangan kamu malah jadi udah nggak respect, bisa jadi udah nggak trust sama kamu. Akhirnya tanpa sengaja dia mungkin ketemu sama orang lain dan mungkin nyaman, kayak gitu. Ujung-ujungnya nih ya akhirnya mungkin dua-duanya ngerasa sakit hati dengan kelakuan pasangan masing-masing gitu. Impact dari kelakuan pasangannya masing-masing. Nah, tiba-tiba lah mungkin hubungan itu dia dengan seseorang itu berlanjut, berkembang, ya. Kayak yang tadi aku bilang, dia coba let it fall, tapi ternyata ada perkembangan di dalam hubungannya, gitu. Terus dia jadi bingung deh, ya. Kok lama-lama jadi berkembang, kok nyaman, gitu. Benar kan ujung-ujungnya? Benar dugaanku, ujung-ujungnya benar ada orang ketiga ternyata, ya. Ditambah dia ini kan ketemu sama orang baru itu mungkin di karirnya dia di satu tempat kerja yang sama atau project yang sama, katakanlah memang bukan unsur kesengajaan gitulah ya, bukan benar-benar memang mereka mau ketemu gitu, sesuatu yang mengharuskan akhirnya mereka ketemu secara kebetulan, anggaplah seperti itu. Akhirnya di luar itu semua mereka sering ketemu lagi, tapi tapi suasananya ini rame, bukan cuma berdua ya, have fun bareng, katakanlah ngumpul bareng-bareng sama teman-temannya, tapi ada dianya. Akhirnya ngerasa saling makin tertarik, terus senang, happy, ya. Akhirnya aku lihat dia di sini galau jadinya. Jadi seperti katakanlah membandingkan hubungan dia sama kamu saat ini sama dengan orang baru itu. Kok dia kayak happy, senang, terus juga nyaman gitu. Kenapa sama kamu malah nggak benar-benar happy dia liatnya. Selama ini udah banyak effort tapi kok hasilnya nothing gitu. Karena dia nggak dapat happy-nya mungkin. Ya, jadi seakan membandingkan gitu. Dia jadinya galau. Nah, sebelum aku lihat di sini ada kartu orang ketiga, sebelum aku lihat kartu ini beberapa ya ada kartu yang memang aku ngeliat tanda-tanda kalau memang seperti ada orang ketiga dari awal, seperti ada seseorang yang ngedeketin dia, seperti seakan menawarkan sesuatu, ya. Tapi dia mencoba mempertahankan hubungannya sama kamu. Nah, lama-lama ada sesuatu yang dia tutupin. Nah, aku menurut aku dia memang ada seseorang. Nah, makanya pas di akhir-akhir ini barulah benar kelihatan memang ada orang ketiga gitu ya. Kalau dibilang kenapa dia pergi, ya memang ada orang ketiga gitu, itu potensi besarnya. Tapi memang hal-hal lainnya itu memang dia fokus sama karir, sama keluarga. Dia udah pusing sama masalah itu, akhirnya juga mungkin hubungannya sama kamu bikin dia not really happy. Akhirnya dia ya udah, dia lepasin aja hubungannya sama kamu gitu. Mungkin kenapa dia pergi, ya dia mungkin nggak mau nyakitin hati kamu, jadinya dia membiarkan untuk pergi kayak gitu aja. Oke, udah cukup paham maksud aku di sini ya. Oke, itu aja ya untuk pilihan yang pertama. Thank you for watching. Tunggu video-video aku selanjutnya. Makasih udah menyimak. Lalu untuk pilihan yang kedua, kenapa dia pergi tanpa kabar, ya. Oh, kenapa? Suaraku nggak enak ya. Jangan biarkan aku bernyanyi di sini. Kenapa dia pergi tanpa kabar? Kenapa?
kayaknya dia lebih fokus ke masa depan ya. Aduh, belum apa-apa udah ini mirip-mirip kayak yang pertama ya. Kenapa dia pergi tanpa kabar? Sepertinya ada orang ketiga di dalam hubungan kalian ya. Tapi sebenarnya kalau aku lihat kayaknya hubungan sama kamu sih happy. Tapi happy-nya itu ya bukan hubungan sama kamu aja, ternyata hubungan sama yang lainnya juga happy. Katakanlah sama kamu happy, tapi ada orang lain, orang ketiga itu tahu kalau misalnya kamu punya hubungan sama dia ya. Katakanlah ada orang ketiga atau selingkuhan, dia punya selingkuhan. Nah selingkuhannya itu tahu kalau misalnya dia tuh udah punya hubungan sama orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya hubungan kamu sama dia happy, tapi ada seseorang yang memang suka memperhatikan hubungan kalian ya. Ada masalah nggak sih kamu sama dia? Tapi kayaknya kok happy aja ya. Tapi memang kelihatannya kok berat ya. Aku lihat kenapa dia ngerasa berat jalanin hubungan sama kamu. Hah? Sampai dia tuh kayak suka berdoa, minta kepada Tuhannya. Beratnya dalam hal hubungan sama kamu atau berat dalam menjalani kehidupan dia yang lain? Katakanlah karir atau finansialnya dia nggak bagus gitu. Jadi efeknya ke dalam hubungan kalian gitu. Di sini aku lihat malah happy aja ya. Aduh, nggak juga nih. Katakanlah dia bisa jadi memang dia happy sama kamu, tapi dia juga happy dalam menjalani hubungannya sama orang lain ya. Dia mendapatkan kebahagiaan yang double berarti ya. Sama kamu happy, sama orang lain juga happy. Duh. Tapi entah mengapa aku lihat di sini ada bayang-bayang orang ketiga. Ada selain bayangan orang ketiga juga ada bayang-bayang masa lalu. Ya. Sepertinya dia masih dihantui sama masa lalunya. Atau memang ada orang baru yang sengaja menawarkan perasaan ke dia, menawarkan sesuatu. Dia jadi galau antara hubungannya sama kamu atau sama orang lain ya. Dia ini sebenarnya tipe-tipe orang yang banyak kemauannya, banyak mimpinya ya. Dia tipe yang mungkin tipe-tipe optimis ya, banyak maunya, goalsnya dia tuh banyak ya, katakanlah kayak gitu. Jadi dia mungkin pengen juga apa istilahnya, masih banyak keinginannya. Dia jadi berpikir kayak fokusnya dia bukan cuma di love life sama kamu, tapi dia tuh punya banyak banget keinginannya harus memang dia kejar. Jadi dia juga selain menjalani hubungan sama kamu, dia ada banyak yang dia pikirin, materi dan lain-lainnya itu ya. Dia ragu-ragu ya, aku lihat di sini. Dia ragu-ragu antara pilih kamu atau pilihan yang lain ya. Jadi yang tadi aku bilang, selain kamu kan kayak ada orang lain ya. Jadi dia ragu-ragu pilih kamu atau yang lain ya. Berarti kamu hanya sebuah pilihan ya, sayangnya ya. Dia sih baik sih, dia baik sama siapa aja nih tipenya. Entah dia memang tipe yang baik sama siapa aja, atau memang dia tuh suka baik sama para wanita atau sama para laki-laki. Katakanlah dia laki-laki atau perempuan ya. Jadi kadang beberapa orang salah menafsirkan, salah memaknai kebaikannya dia. Dia mungkin memang baik sama semua orang, tapi dianggapnya dia baik
cuma kepada orang itu. Jadi orang-orang yang dia baikin itu salah persepsi ya, jadinya timbullah baper-baper, kok dia baik banget sih, padahal memang dia baik ke semua orang, kayak gitu. Paham ya maksudku? Dia sebenarnya bingung nih di sini. Dia bingung karena ya apa ya istilahnya, aku lihat di sini dia bingung karena ngerasa nyakitin hati kamu. Mungkin ada suatu hal yang dia udah lakuin, dia sadar akan hal itu, dan dia ngerasa udah nyakitin kamu, kayak mengkhianati, membohongi kamu dari belakang yang kamu tuh nggak tahu ya. Terus abis dia ngerasa bikin sakit hati kamu, dia apa ya istilahnya, mencoba bersikap tenang walaupun dia apa ya istilahnya, dia ngerasa memang ini tuh bukan hal yang baik sebenarnya. Mungkin dia bohongin kamu kali ya, dia melakukan sesuatu yang memang nggak baik. Nah pada saat itu juga dia masih dalam proses milih kamu atau dia, kamu atau yang lain. Di dalam pilihannya itu dia masih milih-milih, ini kamu udah pacaran atau belum sih, kok aku kayak sebel sendiri. Kayaknya di dalam dari awal dia memang kelihatan udah ada orang lain, terus happy-nya juga sama orang lain juga ada 2 kartu yang bilang kalau dia tuh happy sama beberapa orang, berarti bukan sama kamu aja ya. Kalau misalnya kalian baru PDKT sih nggak apa-apa ya, dia banyak optionnya. Tapi kalau misalnya kamu udah punya hubungan sama dia terus dia masih kayak memilih-milih, compare dan membandingkan, itu kan nggak bagus, bikin kesel ya kan, bikin sebel. Kok jadi aku yang sebel. Akhirnya setelah dia memilih itu, berubahlah dia kayaknya sama kamu. Ada sesuatu yang berubah, yang pasti kamu juga ngerasa dia berubah ya. Terus dia juga ngerasa sebenarnya sih capek, dia mungkin dekat sama beberapa orang juga ya. Soalnya dia capek, walaupun dia ngerasa apapun yang dia mau itu bisa dia dapetin ya. Kayaknya dia dekat sama yang ini dia bisa dapetin, yang ini bisa dia dapetin, tapi dia lama-lama capek sendiri ya, karena dekat sama beberapa orang. Lalu aku lihat juga di sini dia galau apa gimana sih. Ya akhirnya setelah dia dekat sama beberapa orang itu, akhirnya memang dia mencoba untuk sendiri sebentar ya, karena dia saking bingungnya memilih. Terus akhirnya dia ngerasa masalah dia terselesaikan, dan dia mungkin menawarkan suatu hubungan atau perasaan kepada orang lain gitu. Ada sesuatu yang dia tawarkan kepada orang lain. Ya jelas mungkin itu bukan kamu, karena kalau memang itu kamu, dia nggak akan pergi ninggalin kamu ya. Tapi dia cukup hati-hati sih sebenarnya dalam menjatuhkan pilihannya ini ya. Dia cukup hati-hati karena kan mungkin pernah ngerasa nyakitin hati kamu juga, atau takut menyakiti hati yang lain. Tapi ya pada akhirnya dia ngerasa happy, dia ngerasa mendapatkan sesuatu gitu. Dia ngerasa apa ya, yang ngerasa menang, ngerasa masalahnya selesai gitu. Nah aku lihat mungkin ada beberapa yang tadi kan aku lihat dia deket sama beberapa orang. Nah beberapa orang itu sebenarnya masih pengen deket sama dia, tapi dia nggak mau kayaknya. Dia ngerasa kayak gue nih udah suka sama orang yang A loh, gue nggak akan bisa
mengubah perasaan itu gitu. Gue nggak akan bisa juga deket sama kalian karena gue sudah memutuskan gue maunya sama yang ini gitu ya, kayak gitu. Dan akhirnya mungkin dia kayak bertekad untuk apa ya, istilahnya niat dia tuh udah fix untuk memutuskan keinginan dia sama satu orang itu. Dia ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Orang-orang yang lainnya tetap dekat sama dia, aku lihat di sini ya. Kayak gitu. Walaupun aku lihat dia di sini ada galaunya ya, kayak galau soal karir juga deh ya. Dia fokus ke karir, tapi karirnya itu bikin dia apa ya, menghabiskan waktu yang banyak, dan itu dia cukup apa ya, capek sih ya. Jadi kalau dibilang kenapa dia pergi tanpa kabar, karena di sini memang ada orang ketiga, terus kemauannya dia banyak ya sama karir dan apapun. Dia mengejar cita-citanya dia, terus dia juga di sini kelihatannya penuh dengan apa, kamu tuh di-compare, dipilih, dan dia mempunyai beberapa pilihan ya. Akhirnya dia memutuskan sama satu orang, ingin mencoba sesuatu yang baru, dan dia juga di sini karir dia bikin galau, makanya akhirnya dia pergi ninggalin kamu karena ya dia sama orang lain, katakanlah kayak gitu ya. Oke, itu aja menurut aku untuk pilihan yang kedua ya. Karena ada orang lain, sama kayak pilihan yang pertama, karena ada orang ketiga, kenapa dia pergi. Oke gengs, itu aja. Makasih sudah menyimak video aku. Tunggu video-video aku selanjutnya. Makasih. Halo, untuk pilihan yang ketiga, kenapa dia pergi tanpa kabar. Kayaknya kalian sering ribut ya. Terus mungkin yang lebih mendominasi di sini adalah yang energi femininnya nih, lebih mendominasi dalam hubungan, aku lihat kayaknya di sini ya. Ini yang femininnya, yang ceweknya ini tipe-tipe yang mandiri, dewasa, apa ya, agak keras, mungkin keras kepala atau tegas pendiriannya. Ini ceweknya yang aku lihat yang galau di sini ya. Akhirnya hubungan kalian mungkin berakhir karena salah satu dari kalian ngerasa capek ya. Ngerasa capek terus berakhir, akhirnya ada sesuatu, ada apa ya, ada hubungan yang baru yang dijalanin. Siapa yang menjalani hubungan baru di sini? Iya, akhirnya ada hubungan baru. Aku belum lihat ya. Salah satu di antara kalian ini menjalani hubungan baru. Bisa jadi dia, mungkin dia ya. Kalau kamu nggak tahu sih ya, kan ini kamu mau cari tahu dia kenapa pergi ninggalin kamu kan. Berarti mungkin dia menjalani hubungan baru, tapi aku belum tahu dia jalanin hubungan baru sama orang lain itu ketika masih menjalani hubungan sama kamu atau udah selesai ya. Soalnya aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang berakhir dan ada suatu hubungan yang baru gitu. Dan akhirnya adalah orang ketiga. Rata-rata sih dari pilihan yang pertama sama yang kedua selalu ada orang ketiga ya. Masuklah orang ketiga ke dalam hubungan kalian ya. Terus yang ceweknya baper, kamu mungkin baper ya.
Terus akhirnya mungkin dia hubungannya itu ada perkembangan sama orang baru itu. Terus dia jadi galau, mau pilih yang mana antara kamu atau sama hubungan yang baru itu. Ya, dia sih kayak terus maju, entah menjalani hubungan sama kamu atau sama yang baru, tapi dia takut sebenarnya. Ya, dia takut. Dia tetap maju tapi dia takut. Gimana tuh? Ya. Tapi dia tetap berjuang, tetap usaha, dia effort walaupun susah karena mungkin masih sama kamu kali ya, kayaknya masih sama kamu deh. Mungkin bisa jadi kalian putus nyambung, kalian putus terus akhirnya dia ketemu orang baru, dia terlanjur punya hubungan baru sama orang lain, tapi kamu nggak tahu kayaknya. Aku lihat gitu. Soalnya di sini kayak yang aku bingung adalah ada ketakutan. Dia tetap jalanin hubungan tapi takut. Kenapa takut kan kalau misalnya sama-sama single? Tapi karena mungkin dia masih sama kamu atau kalian balikan, akhirnya dia terlanjur juga sama yang lain tapi kamu nggak tahu. Tapi dia tetap menjalani dan berusaha, tapi aku lihat di sini susah banget dia menjalaninya. Usahanya susah. Terjadilah sesuatu yang dia tutupin akhirnya dari kamu. Kenapa dia tutupin? Karena dia masih ngerasa ragu, dia tuh harus milih kamu atau yang baru itu. Dia kayak masih bingung sebenarnya yang terbaik tuh yang mana. Mungkin sama kamu udah lama, ya kan? Jadi dia galau. Ya. Tapi akhirnya mungkin dia apa ya? Kayak mendapat ilham atau apa sih, kayak tiba-tiba dia apa sih, bingung aku ngomongnya. Dia tiba-tiba seperti mendapatkan satu pemikiran. Mungkin dia akhirnya tahu harus milih yang mana di antara kamu atau orang baru itu, ya. Nah, akhirnya dia mulailah menawarkan sesuatu yang baru itu. Kayaknya mungkin akhirnya dia milih orang lain itu, yang orang baru. Karena kalau milih kamu nggak mungkin dia pergi ninggalin kamu, nggak mungkin ada judulnya jadinya kenapa dia pergi tanpa kabar, ya. Setelah dia menutup itu semua dari kamu, akhirnya dia memutuskan apa ya, dia seperti mendapatkan pemikiran kalau dia mungkin harus memilih orang itu. Akhirnya dia memulai sama orang itu, memulai sesuatu yang baru. Agak berat sih memang, agak berat, tapi dia ini dia sempat minta petunjuk juga sama Tuhannya dia sebaiknya pilih yang mana, karena dia ngerasa berat di sini. Tapi dia ngerasa udah terlanjur hubungannya sama orang baru itu, ya. Kayak udah tanggung lah dia mikirnya. Akhirnya dia tetap fight dan berjuang gitu. Tapi sebenarnya juga kayaknya ada beberapa orang juga yang mendekati dia, yang mencoba menawarkan sesuatu, tapi dia agak-agak cuek. Atau kamu yang masuk ke dalam hidupnya dia lagi, tapi dia malah cuek sama kamu. Gimana tuh? Kenapa dia cuek? Karena dia tahu hubungan kamu sama dia tuh kebanyakan berselisihnya, ributnya. Karena kamu yang terlalu mendominasi, yang ceweknya terlalu mendominasi. Karena aku lihat dari awal reading ini, jadi pertama adalah di sini tuh selalu ada yang tersakiti dalam hubungan kamu sama dia. Selalu ada aja yang bikin ribut, akhirnya bikin sakit hati, ya. Tersakiti aku lihat. Atau suka berselisih paham dan akhirnya menyakiti hati, ya, salah satu dari kalian karena omongan-omongan kalian itu yang menyakitkan mungkin, ya. Akhirnya rumit, complicatednya aku nggak tahu, karena memang masalah love life yang dia ngerasa complicated atau masalah-masalah lain yang dia ngerasa ada, masalah karir atau apapun, ya.
dia ini sebenarnya tipe-tipe yang gercep sih ya, kayak gercep tuh dalam artian kayak geraknya cepat, pusing-pusing dia langsung mikirin, terus langsung mikirin solusinya, nggak yang berlama-lama nyantai gitu. Karena aku lihat pas setelah dia apa ya tadi ribut sama kamu, akhirnya dia ketemu orang selesai terus ketemu orang baru, akhirnya dia galau, terus dia berusaha tetap berjuang tapi dia tetap menutupi, akhirnya dia memutuskan gitu. Tipe yang gercep, nggak tipe-tipe yang apa ya kayak lama apa ya ngediamin masalah gitu-gitu berlarut-larut, enggak ya. Aku lihat cewek kepikiran banget nih. Akhirnya dia deket banget, dia mungkin deket sama dealing sama cewek yang logika, apa pakai logika. Mungkin nih cewek pintar ya, jadi dia mungkin interested sama si cewek ini ya, karena nih cewek pintar. Katakanlah kalau dia laki-laki ya, tapi kalau kamu laki-laki energi maskulin ya, mungkin cewek kamu yang malah kepikiran banget sama kamu mungkin gitu. Akhirnya dia deket banget sih, dia deket banget sama yang orang baru itu, tapi memang seperti kayak mereka sering dekat punya hubungan, tapi sebenarnya tuh masih ada kamu loh di antara mereka gitu. Tapi sayangnya mungkin si dianya cuek gitu. Dia tetap ngejalanin hubungannya mungkin ya, tapi dia tetap berusaha walaupun dengan susah payah kayaknya. Tapi dia orangnya mau berjuang ya, dia mau berjuang. Dia juga apa ya, tipe yang saling support sih, saling support satu sama lain. Tapi sebenarnya apa ya, aku lihat di sini mungkin salah satu dari kalian, aku nggak tahu siapa yang kepo sama salah satu di antara kalian, atau saling apa ya, masih suka memperhatikan sih dari kejauhan, stalking atau apapun itu kehidupan masing-masing gitu ya, masih suka stalking. Atau mungkin katakanlah dia udah jauh sama kamu tapi dia masih merhatiin kamu dari jauh gitu. Atau memang katakanlah kamu udah tahu dia punya hubungan sama orang lain, terus akhirnya kamu suka stalking hubungan mereka, dia sama pasangan barunya. Dia sih diperhatiin banget, dijaga banget ya sama pasangannya nih, disayang banget, care sih satu sama lain mereka nih, kayaknya saling menjaga ya. Walaupun agak mungkin ngejalaninnya agak bingung, pusing, tapi dia berusaha semuanya stabil, dia berusaha menjalani semuanya dengan baik ya. Akhirnya dia dibawa enjoy aja, dibawa enjoy, dia menikmati semua apa yang dia lakuin. Dia enjoy menjalani hidupnya, dia senang, dia happy ya. Ya akhirnya kayak gitu sih ya. Jadi katakanlah kenapa dia pergi tanpa kabar, karena kalian awalnya udah sering ribut ya, dan kamu terlalu mendominasi. Akhirnya mungkin dia ngerasa hubungan kalian selesai, terus datanglah orang baru. Akhirnya dia mencoba sama orang baru itu, walaupun dia awal-awalnya galau dan dia berusaha menutupi dari kamu akhirnya, tapi dia memutuskan untuk memulai hubungan sama orang baru itu
gitu, walaupun sebenarnya masih ada bayang-bayang kamu di dalam kehidupannya dia, tapi dia tetap berusaha nih menjalani semuanya. Pada akhirnya dia mencapai suatu ya titik dimana dia ngerasa enjoy sama hubungannya, sama hidupnya gitu ya. Itu aja gengs. Jadi bisa dikatakan kenapa dia pergi tanpa kabar ya, pilihan 1, kedua, ketiga adalah ya sama sih, ada orang ketiga, ada orang baru ya. Sebenarnya itu udah biasa sih menurut aku. Jadi kayak kayak klien-klien aku kalau misalnya tanya pacarnya kenapa pergi tanpa kabar, mantannya pergi tanpa kabar, biasanya ya itu rata-rata potensi yang terbesar adalah biasanya karena ada orang baru. Jadi perhatiannya seperti teralihkan ya kan, mungkin di samping ada mungkin masalah yang lain ada, seperti dia fokus ke karir, cari uang, materi dan sebagainya, mungkin ada masalah di keluarga, tapi potensi terbesar selain itu adalah biasanya ada orang baru. Jadi perhatiannya teralihkan dengan adanya orang baru, makanya dia udah gak terlalu perhatian ke kamu gitu sih. Tapi jangan berkecil hati, bukan berarti mungkin kamu orang baru itu lebih baik dari kamu, enggak ya. Jangan berkecil hati, memang bukan jodohnya aja, anggap aja kayak gitu. Kalau misalnya ada jodohnya, mungkin nanti kalian bakal ketemu lagi ya, lebih diikhlasin aja ya. Kalau kamu masih berharap sama dia, ya udah didoain aja ya, di Tuhan kasih jalannya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kamu tersayang. Happy selalu, sehat-sehat selalu, dan selalu berdoa semoga kita selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa dari segala apapun ya. Amin amin amin. Oke, itu aja. Tunggu video-video aku selanjutnya. Maci, don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.